semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Jian. Di video kali ini sesuai dengan judul, aku bakal kasih tahu contoh presentasi kelompok. So, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like postingan ini, subscribe channel ini, dan untuk kalian yang ingin berteman dengan aku, jangan lupa follow Instagram aku, Jihan Isra. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, contoh presentasi kelompok, di sini aku mau kasih tahu bahwasanya yang namanya kelompok itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Biasanya kalau presentasi di sekolah ataupun di kampus kita disuruh presentasi nih, itu satu tim itu bisa 4, 5, 6, 7 orang. Semakin banyak orang-orang di dalam kelompok, maka semakin sedikit kita mempresentasikan tugas kita. Kenapa? Karena kita berbagi tugas. Jadi semakin banyak orangnya, maka tugas kita semakin sedikit sebenarnya untuk mempresentasikan hasil kerja tersebut. Karena biasanya di dalam kelas ataupun di kampus kita itu satu kelompok biasanya terdiri dari 5. Jadi di video kali ini aku bakal kasih contoh 5 anggota satu kelompok. Oke, aku mau bagi tugas dulu sebelum ke contoh presentasi kelompoknya. Di sini ada 5 orang, 1 orang sebagai moderator, 2 orang sebagai pemateri, 1 orang sebagai tanya jawab, dan 1 orang lagi sebagai pembaca kesimpulan. Oh iya, aku mau kasih tahu karena aku di sini cuma sendirian 1 orang, jadi nanti aku bakal mempraktekkan bagian-bagian dari 5 orang ini. Ya, aku sendiri yang bakal mempraktekkan dan aku sendiri yang bakal kasih contohnya karena di sini aku cuma sendirian. Oke, jadi kita langsung aja ke videonya, contoh presentasi kelompok. Ya udah, jadi kalian cukup dimengerti aja karena aku di sini sendirian. Ingat, aku di sini sendirian, tapi aslinya kita di sini berlima. Jadi anggap aja di sini ada 5 orang, 4 orang lagi berdiri di sebelahku. 4 orang lagi goib. Oke, jadi di sini aku moderator. Dan di sebelah kanan aku ini ada 2 orang teman aku pemateri, 1 orang si tanya jawab, dan 1 orang lagi yang di sini pembaca kesimpulan. Jadi aku harap kalian paham urutan-urutannya ya. Aku sebagai moderator. Oke, kita langsung aja mulai. Contoh presentasi kelompok. Jangan lupa like dulu videonya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang insya Allah dengan salawat yang selalu kita lantunkan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3, saya Jihan Isra Rahab selaku moderator. Halo, perkenalkan saya Dina Aulia. Perkenalkan saya Devi Fitri Loka. Halo, perkenalkan saya Dimas. Halo, perkenalkan saya Diki. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pentingnya Mempelajari Bahasa Inggris. Di sini ada 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan dari pemateri, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan terakhir adalah pembaca kesimpulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Dina Aulia dan Devi Fitri Loka. Kepada Dina, saya persilahkan. Oke, jadi di sini saya sebagai Dina ya, pemateri. Oke, kita langsung aja lanjut. Ini Dina membawakan presentasi, Dina dan Devi. Ini Dina dulu. Baik teman-teman semuanya, saya Dina Aulia. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya bahasa Inggris. Pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa artinya adalah lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi antar manusia ataupun suatu masyarakat. Nah, sedangkan bahasa menurut saya sendiri, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan, ide, ataupun gagasan. Mengenai pentingnya belajar bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang sekarang wajib semua orang ketahui yang tinggal di negara. Mengapa? Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa dunia. Nah, menurut penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 2007 sampai 2009 yang diadakan oleh sebuah lembaga, dapat disimpulkan bahwa bahasa Inggris masyarakat Indonesia menduduki peringkat ke-34 dari 44 negara yang memiliki bahasa ibu selain bahasa Inggris. Indonesia masih kalah jauh dengan negara tetangga Malaysia yang menduduki peringkat ke-9. Banyak alasan yang dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia dalam mempelajari bahasa Inggris, seperti sulit dipelajari atau terlalu rumit bahasanya, merasa bahasa Inggris ini tidak perlu atau tidak penting, atau bagi orang yang sudah tua, sudah terlambat untuk mempelajari bahasa Inggris. Padahal ya, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting, yang harus kita kuasai dan tidak pandang usia, terutama bagi orang-orang yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah punya pekerjaan. Artinya bahasa Inggris ini penting untuk kita pelajari, baik kita yang masih usia sekolah, yang sebentar lagi kita akan tamat dan akan mencari pekerjaan, karena peluang kerja itu, karena jika kita mengetahui bahasa Inggris maka kita akan memperoleh banyak peluang pekerjaan. Seperti itu, hasil dari penelitian. Ternyata Indonesia peringkat ke-34 dan kita kalah sama negara tetangga sendiri, yaitu Malaysia peringkat 9. Jauh banget sih. Karena sekarang banyak perusahaan besar dan perusahaan kecil yang merekrut karyawan dari orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini sudah menjadi bahasa
yang wajib untuk kita ketahui dan wajib untuk kita pelajari. Komunikasi sekarang menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Jadi kita semuanya yang ada di sini baik dan penting untuk mempelajari bahasa Inggris. Itu saja penjelasan dari saya mengenai pentingnya bahasa Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Fitriloka. Baik, saya Devi Fitriloka. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Dina Aulia mengenai pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dina Aulia, bahwasanya bahasa Inggris ini sangat penting untuk kita pelajari. Apalagi kita yang sekarang masih duduk di bangku SMA, penting sekali untuk mempelajari bahasa Inggris. Untuk apa? Supaya nanti kita lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan ataupun memperoleh informasi seperti itu. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa berbahasa Inggris atau meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita dalam bahasa Inggris? Di sini ada beberapa cara yang telah kami rangkum mengenai cara mempelajari bahasa Inggris dengan mudah. Nah, yang pertama adalah kita harus banyak membaca buku yang berbahasa Inggris. Kenapa? Ini untuk melatih pembicaraan kita ataupun melatih mulut kita untuk lebih sering mengucapkan kata-kata yang sulit atau kata-kata yang berbelit-belit. Jadi setiap hari sempatkan waktu untuk membaca buku yang bahasa Inggris pastinya. Dan yang kedua, dengan cara mendengarkan. Baik mendengarkan orang berkomunikasi bahasa Inggris ataupun mendengarkan musik. Ataupun kita bisa mendengar dari film-film ataupun sambil menonton film. Tapi ingat, saya kasih kuncinya, kalau misalnya kita menonton televisi ataupun film yang ada bahasa Inggris, jangan pernah lihat atau aktifkan subtitlenya. Untuk apa? Agar membantu kita lebih cepat mempelajari bahasa Inggris. Karena kalau ada subtitlenya, kita bukan malah belajar, tapi kita lebih menikmati nantinya. Jadi pastiin jangan aktifkan subtitlenya. Ataupun kalau misalnya ada subtitlenya, maka berfokus pada pendengaran saja, seperti itu. Nah, yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah harus lebih banyak menguasai vocab atau vocabulary. Caranya adalah ya sering-sering aja buka kamus besar bahasa Inggris. Di situ kita bisa lihat dari abjad A sampai Z dan sering baca ulang-ulang. Ya, kalau saran dari kita, satu hari itu minimal 2 jam untuk baca buku atau buka kamus. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah praktekkan. Ketika kita sudah banyak belajar bahasa Inggris, maka langkah terakhir adalah mempraktekannya. Mempraktekannya kepada siapa? Mempraktekkan kepada orang-orang sekitar kita ataupun teman kita yang jago atau bisa atau pinter bahasa Inggris. Dengan cara seperti ini, maka kita akan nantinya terbiasa. Praktekkanlah setiap hari itu beberapa menit atau lakukan komunikasi dengan temanmu setiap harinya. Untuk apa? Untuk mempelancar caramu berbahasa Inggris dan untuk memperbanyak kosakatamu. Seperti itu penjelasan dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan dari Dina Aulia dan Devi Fitriloka mengenai pentingnya bahasa Inggris. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya akan memberikan kesempatan sesi yang pertama untuk 2 orang penanya. Baiklah, kepada teman-teman yang kurang paham, kurang jelas dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman kita mengenai pentingnya mempelajari bahasa Inggris, maka saya membuka kesempatan untuk bertanya bagi kalian yang belum mengerti ataupun belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, yang pertama adalah sebutkan nama, dan yang kedua adalah NIM-nya, dan yang ketiga pertanyaannya. Baiklah, kepada saudara Renaldo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo. Saya ingin bertanya, kenapa bahasa Inggris itu penting untuk kita pelajari? Sementara kan banyak bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Apalagi sekarang negara kita Indonesia banyak dimasuki oleh penduduk Cina. Kenapa kita nggak mempelajari bahasa Cina aja? Karena kan kita kalau belanja-belanja di toko-toko Cina gitu, kita sering ditipuin pakai bahasanya atau kita sering dikata-katain. Kenapa lebih penting mempelajari bahasa Inggris daripada bahasa-bahasa tersebut? Apalagi bahasa Cina. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, kepada saudara Renaldo, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar. NPM saya 230-760. Saya ingin bertanya, apa saja bahasa yang wajib kita kuasai selain bahasa Inggris? Itu saja pertanyaan dari saya. Semoga dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Kepada teman-teman yang telah bertanya, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada Dimas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kepada Dimas, saya persilahkan. Baiklah teman-teman semuanya, pertanyaannya bagus-bagus sekali. Saya Dimas, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Renaldo, yaitu kenapa kita penting untuk mempelajari bahasa Inggris, sedangkan yang lebih banyak masuk di negara Indonesia adalah orang Cina. Kenapa kita tidak mempelajari bahasa Cina seperti itu ya, atau bahasa yang lainnya? Sebenarnya pertanyaan Renaldo tadi berhubungan dengan pertanyaan saudara Mawar. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab ya,
sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara Mawar. Kalau saudara Mawar bertanya, bahasa apa aja sih selain bahasa Inggris yang wajib kita pelajari atau yang harus kita pelajari? Seperti itu ya saudara Mawar. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan keduanya. Kenapa bahasa Inggris itu penting? Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang sudah mengglobal atau mendunia. Ini artinya kita wajib untuk mengetahui bahasa Inggris. Kenapa? Agar kita dapat memperoleh kesempatan untuk bekerja. Kalau kita tidak mempelajari bahasa Inggris, maka kita kalah dengan orang-orang yang sudah mempelajari bahasa Inggris. Nantinya kita akan susah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Nah, selanjutnya adalah dengan mempelajari bahasa Inggris, maka kita mudah diterima di mata dunia. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Inggris selanjutnya? Karena sekarang film-film bukan hanya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, mengenai pertanyaan dari saudara Mawar, selain bahasa Inggris, apa aja sih bahasa yang harus kita ketahui? Yang pertama menurut saya yang penting adalah bahasa Mandarin atau bahasa Cina, yang seperti yang dikatakan oleh Revaldo tadi, bahwasanya kenapa sih nggak bahasa Cina? Nah, selain bahasa Inggris, kita harus mempelajari bahasa Mandarin. Dan yang kedua adalah bahasa Jerman. Ketiga bahasa Arab, bahasa Jepang, ataupun bahasa Prancis. Jadi bahasa-bahasa yang saya sebutkan ini bisa kita pelajari setelah kita menguasai yang namanya bahasa Inggris. Makin banyak kita mengetahui bahasa, maka akan semakin mudah kita untuk memperoleh kesempatan bekerja di era globalisasi yang sedang berkembang di negara kita. Oke, itu saja jawaban dari saya mengenai pertanyaannya. Terima kasih banyak. Apakah saudara Revaldo dan Mawar menerima jawaban dari saya? Oke, saya terima. Baik teman-teman semuanya, itu tadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bertanya. Masuklah kita pada sesi yang terakhir, yaitu pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara Diki. Kepada saudara Diki, saya persilahkan. Baik teman-teman semuanya, saya Diki, saya akan membacakan kesimpulan pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Bahasa Inggris adalah bahasa yang telah mengglobal. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus menguasai bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan zaman nantinya. Masa iya yang lain udah ke depan, kita masih di sini aja dan kita nggak maju-maju sama sekali. Itu pentingnya kita mempelajari bahasa Inggris agar apa? Agar kita juga maju mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sekarang. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui bagaimana untuk mempelajari bahasa Inggris. Yang pertama adalah kita sering menonton televisi, kita sering mendengarkan, kita sering membaca buku, dan kita sering melakukan interaksi dengan teman-teman kita ataupun dengan orang-orang yang sudah lancar berbahasa Inggris ataupun teman-teman kita yang sedang mempelajari bahasa Inggris. Setiap hari kita wajib melakukan komunikasi bahasa Inggris. Supaya apa? Untuk mempelancar kita dan untuk apa? Untuk menambah kosakata setiap harinya sehingga kita mudah untuk berinteraksi dengan orang luar negeri. Itulah penjelasan dari kami mengenai pentingnya bahasa Inggris. Dan untuk tambahan, selain bahasa Inggris tadi kita bisa mempelajari bahasa Mandarin, Jerman, Jepang, Arab, dan bahasa-bahasa yang lain. Semakin banyak kita memperoleh dan semakin banyak kita mengetahui bahasa, maka akan semakin mudah kita memperoleh pekerjaan dan akan semakin mudah juga kita menjalani hidup di era globalisasi sekarang ini. Era yang sudah sangat berkembang di negara kita ini. Baiklah teman-teman, itu kesimpulan dari kami. Terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke teman-teman semuanya, selesailah sudah presentasi kita pada kali ini. Pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Oleh sebab itu bahasa Inggris harus kita pelajari. Kuncinya adalah bahasa Inggris harus kita pelajari karena bahasa Inggris adalah bahasa dunia, bahasa internasional. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 3 undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Karena manusia banyak kurangnya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang jangan sempat kita tak mandi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada di lain kesempatan boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih. Saya Jihan Nisarahab selaku moderator kelompok 3 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contoh presentasi kelompok, kalian bisa ikutin ya. Dan aku harap kalian presentasinya lancar. Aku harap kalian paham. Aku harap kalian mengerti. Semoga kalian bisa mempraktekkan apa yang aku praktekkan tadi. Makasih banyak semuanya. Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa follow Instagram aku Jihan Isra. So, makasih udah tonton video ini. Thank you, see goodbye. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar. Thank you, see goodbye. Stay healthy, always positive. Bye-bye.